Selamat datang di Talk Show di atas lapangan. Sebuah ruang obrolan santai dan penuh makna. Khusus pembahasan bagaimana membentuk pesepak bola muda yang bukan cuma jago di lapangan, tapi juga kuat secara mental dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Coach SSB U18. Mas, Iya Coach. izin duduk ya. Gimana nih Coach kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gue ada beberapa pertanyaan nih Coach. Apa tuh? Buat pertanyaan tentang lo. Apa? Itu bisa ceritakan nggak sih latar belakang lu sebagai coach pelatih SSB U18 itu gimana? Selama gua ngelatih, Ya. latar belakang. Selama gua ngelatih kayak ya banyak aja kendalanya. Kayak nanganin SSB gua, terus mental pemain gua, dan apa yang bikin termotivasi nih buat semangat lagi buat main. Kalau misalkan ada kayak anak buah lu tuh yang cedera, gimana tuh kayak kena mental? Oh, kalau itu sih ada dua option ya. Kayak kalau cedera, mungkin kan SSB gue udah punya dokter ya. Dokter ahlinya tuh yang buat kayak misalnya ACL atau penyakit lutut yang lain itu udah ada tanganinnya. Mungkin sembuhnya agak lama. Kalau mental mungkin sekarang kan sepak bola udah makin maju ya. Kayak udah punya dokter mental. Udah jadi kayak misalnya dia kena mental, udah jadi ngurusinnya sama dokter mental. Tapi kalau misalkan kena mental begitu tuh paling lama tuh berapa bulan sih? Apa pressure dia tuh apa biar kayak kena mentalnya tuh kenapa? Mungkin ya, kalau kena mentalnya mungkin karena habis skala besar atau enggak dicaci maki sama fans. Terus juga mungkin kalau penyembuhan mentalnya ya mungkin butuh untuk dua orang doang itu dokter mental sama pemainnya. Mungkin butuh sama me time juga. Terus cara ngatasinnya tuh biar nggak kena mental tuh gimana sih? Selain ditanganin sama dokter mental. Jadi kalau gue sebagai coach SSB ini kan, ya mungkin nanganinnya kayak kasih motivasi terus, jangan kena mental. Terus kalau mau main kayak gini, ya udah ikutin kata coach, kata gue, atau enggak kayak udah main sebebas lu aja di lapangan, menarilah sebebasnya. Anjir. Yang kedua nih coach, Apa tuh? apa motivasi utama coach dalam membina pemain muda di usia 18 tahun? Motivasi. Ya, motivasi. Motivasi itu sebenarnya banyak banget ya. Gue juga banyak belajar kok dari coach lain. Motivasi itu kayak pertama kayak nunjukin nih, kok tim yang lain bisa maju, kok kita enggak. Itu kan ibaratnya motivasi kan. Ayo dong kita biar ngikut kayak tim lain. Motivasinya biar jadi ngepam, jadi excited lah. Itu tuh berarti setiap match gitu harus ada motivasi dari lu atau enggak? Atau emang match-match besar? Enggak, harus setiap match. Biar pemainnya tuh nggak jadi ngelunjak sama coach. Jadi kayak ya udah ngikutin kata coach, main sebebasnya, tapi harus ada motivasi dulu di ruang ganti gitu. Oke coach. Kalau yang ketiga nih, prinsip apa yang selalu coach tanamkan pada pemain muda baik dari sisi teknis maupun mental? Prinsip. Ya, prinsip. Prinsip gue sih kalau buat pemain ya tabrak terus. Kayak ya udah mau menang mau kalah mentalnya nggak boleh kena. Jadi kayak udah main kalah udah gitu aja. Dalam papan tabrak terus tuh maksudnya tuh apa tuh? Kayak main terus aja. Jadi kayak misalnya belum capek atau apapun, udah main sebisanya. Terus juga balik lagi motivasinya harus menang dan juara. Balik lagi gitu. Kalau yang keempat nih coach. Nah, biasanya kan anak muda nih di usia segini kan lagi nikmatinnya hidup kan. Iya. Nah, coach kayak pola makan itu tuh penting banget nggak sih menurut coach Acong atau makan juga gaya hidup? Kalau di SSB gue ya kayak itu kan udah punya baik lagi kayak tadi ada dokter mental, dokter yang buat penyakit. Kalau di pola makan atau pola gizi itu ada dokter gizinya. Jadi kayak pola makan atlet pemain gue nih udah diatur. Tapi kalau misalkan di luar itu bandel gitu, nah mungkin gue bisa ambil contoh ya kayak pemain luar, ibaratnya kayak Haaland. Pas dia kemarin tuh tahun baru kan dia makan sebanyak-banyaknya tuh. Tapi balik ke tim dia harus nurunin lagi. Jadi harus kayak makan banyak, harus nurunin lagi makan. Berat badannya lah. Yang terakhir nih coach. Apa tuh? Nah biasanya kalau anak muda ini kan susah diatur ya. Cara coach
bikin peraturan tuh biar gampang diatur tuh kayak gimana sih? Eh, Kayak gini kan, apalagi ini masih U18 ya, Ya, umur-umur masih remaja lah, masih ya, puber. masih puber. Iya, masih baru kenal cinta, kenal duit. Jadi kalau ngaturnya sih, kalau dari gue sih nggak bisa. Balik lagi ke pemainnya. Kayak pemainnya tuh bener-bener nggak nih mau jadi pemain bagus, pemain hebat. Kalau dia nggak ngikutin kata gue, mungkin berapa bulan juga udah kelar Tapi karirnya. kalau misalkan ada yang ngelanggar kayak gitu tuh Ada sanksi. ada sanksinya nggak Ada sih? sanksinya. Itu ada sanksi dari kayak berat sampai ringan itu ada nggak sih? Ada. Kalau berat sih kayak cuman latihan tambahan. Udah sih gitu Tambahan. aja. Oke coach, udahan aja nih ya obrolan hari ini. Kita lanjut ke segmen 2 di iklan berikut ini. Rexona senampol itu cerahin ketiak. Kok bisa? Soalnya ada Advance Multivitamin plus Niacinamide. Efektif buat ketiak makin cerahan. Real progresnya. Buktiin sekarang. Kembali lagi bersama gue Vito di tentang talk show di atas lapangan. Jadi nih hari ini gue bakal kedatangan coach futsal yaitu Rehan. Coach, duduk sini coach. Boleh. Gimana coach kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun akhir-akhir ini agak sedikit sibuk sih, banyak kegiatan. Oke coach, gue di sini ngedatangin ini punya beberapa pertanyaan nih coach. Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sih dari coach Rehan ini? Oke. Nah, sebelumnya kenalin, nama gue Rehan. Gue di sini ngelatih kiper. Sebenarnya ini SMP dulu gue. Jadi sekarang tuh gue ibarat kayak apa ya? Membalas hutang budi lah kayak SMP gue. Jadi gue kayak ngelatih SMP gue di Cilodong, sekitaran Cilodong. Pernah ngebawa juara? Kalau untuk itu sih belum, karena kebetulan gue juga untuk ngelatih ini baru ya sekitar sebulan yang lalu. Oke coach, di sini gue ada beberapa pertanyaan nih coach buat lo nih. Yang pertama kayak coach, bagaimana sih awal perjalanan coach sampai fokus sampai lu bisa ngelatih futsal kipernya tuh? Oh, untuk perjalanan sendiri, gue sebenarnya tuh diajak dari temen gue. Emang temen gue itu udah ngelatih SMP itu emang udah cukup lama. Nah kebetulan pertama emang dia udah pernah ngajak, cuman di suatu pas dia ajakan pertama itu gue belum bisa futsal. Akhirnya di situ gue bilang, aduh kayaknya untuk sekarang gue belum bisa deh. Mungkin next, atau kalau misalnya gue udah bisa main, atau ya mungkin kalau misalnya gue udah siap untuk balik ke lapangan, itu gue bakal terima tawaran itu. Dan ketika ada tawaran balik lagi ke gue pas lagi main, tiba-tiba ya dia nyeletuk aja kayak, An, lo mau nggak bantuin gue ngelatih nih di sini di Mahat gitu, di Rahmani gitu. Sabi nggak mau bantuin gue. Emang hari apaan aja tuh? Hari Sabtu doang sih. Boleh deh kalau Sabtu doang. Ya udah, dari situlah ada perbincangan, ada ajakan. Nah, menurut gue karena jadwal juga kuliah hari Sabtu nggak ada, ya gue oke deh, boleh gitu, sekalian buat nambah pengalaman gue aja sih, sharing-sharing ilmu ya, walaupun ilmu gue sih nggak seberapa ya, buat anak SMP mah lumayan lah. Berarti itu per minggu sekali dong? Seminggu untuk jadwal ya sekali aja, untuk minggu hari Sabtu. Oke coach, kalau menurut coach nih, tantangan terbesar dalam latihan kiper futsal itu apa sih? Terutama soal menyamakan kebutuhan teknik dan mental. Kalau kebutuhan mental atau taktik atau fisik, kan gue juga ngelatih SMP ya, itu masih bener-bener yang masih anak-anak kecil gitu ya. Itu bener-bener menurut gue masih ngelatih tuh kayak masih teknik dasar aja sih. Ditambah juga anak SMP yang gue latih ini, ya ibarat dasarnya udah lumayan cukup bagus, cuman masih harus ada beberapa yang harus gue kembangin lagi. Jadinya apa ya, terus juga kan ada anak-anak yang berbeda-beda cara teknik dasarnya, yang salah masih gue benerin. Jadi yang paling ya kayak gue masih masih gue pelajarin lagi buat mereka. Oke coach, pertanyaan berikutnya nih.
latihan kiper futsal itu kan isinya kan jatuh-jatuhan kan, loncat-loncatan sana sini, refleks, dipancing terus. Seberapa penting sih kondisi fisik dan fokus dalam menu latihan kiper futsal? Penting banget, apalagi kalau misalnya menjaga pola hidup ya. Gue selalu bilang ke anak-anak gue tuh hindari begadang. Itu begadang soalnya membuat kayak tubuh tuh lemah. Jadi terus apalagi kalau misalnya menjelang kayak lu mau turnamen nih besoknya malamnya tuh jangan sampai begadang. Itu benar-benar bikin ya pikiran lu jelek lah kemana-mana. Stamina lu juga di situ bakal kekuras abis. Itu bakal selalu gue wanti-wanti. Untuk kalau misalnya kayak soal yang misalnya cedera-cedera itu kan kita nggak tahu ya namanya takdir. Kalau misalnya di lapangan ya sebisa mungkin sih harus diminimalisir kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau makanan gitu juga perlu diperhatiin juga nggak sih? Kalau makanan menurut gua untuk anak-anak SMP kayaknya ya nggak terlalu sih. Mungkin kalau misalnya kayak minuman lah, misalnya kayak jangan dulu lah untuk anak SMP tuh. Ya jangan lah, jangan sampai minum minuman gitu. Itu jangan. Kalau misalnya kayak makanan gorengan itu masih terserah deh. Itu soalnya kan SMP juga masih masa pertumbuhan. Gue oke aja gitu. Oke nih coach, yang terakhir, dalam program latihan bagaimana cara coach menjaga kepercayaan diri dan kedisiplinan kiper futsal, terutama setelah mereka melakukan kesalahan saat latihan? Kalau misalnya disiplin, gue selalu bilang batas keterlambatan itu 10 menit. Lewat dari itu ya gue kasih hukuman. Ya hukumannya bisa dari push up atau misalnya lu bawa perlengkapan alat-alat latihan lu. Kalau terus sama buat menjaga mental itu gue selalu bilang kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan saat latihan, gue dengan cara pelan-pelan, gue selalu support dia. Kalaupun misalnya dia ngelakuin apa yang gue mau, apa yang gue pinta, apa dia lakuin apa yang gue suruh pas latihan, gue selalu kasih apresiasi. Jadi biar dia ngerasa kayak, wih, gue diapresiasi nih. Gitu. Oke coach, kita bakal break dulu untuk pertanyaan berikutnya karena kita akan ngedatengin Coach Herman, pelatih timnas yang baru. Halo coach. Halo sir, yes sir. Halo coach. Halo. Halo coach. Yes. Ya, coach lu asal mana? I'm from New Zealand. Dekat Condet sono. Ada ya? Condet Utara apa selatan? Timur? South Condet. Oh, Condet. Wow. Amazing city. Jadi coach sekarang melatih timnas nih coach. Betul banget. Are you right, bro? Misi-misinya apa coach? Misi-misi masuk Piala Dunia. Wah. Keren. Target you? Target saya sendiri. Yes. Punya duit banyak. Buat nanti timnas coach. Amazing. Buat nanti Iya. maksudnya target ngelatih timnas itu apa? melatih Oh, timnas. ngelarin kita doang nih. Waduh, itu urusan belakang. Ini pelatih gagal nih ya? Amazing. Iya, Manda. Amazing. Kalau Ai sendiri sih ya target buat timnas ya. Ya. Nah pasti yang pertama itu yang paling penting ya, itu lolos Piala Dunia dulu. Itu satu. Tapi optimis nggak? Optimis banget dengan pemain yang sekarang. Karena gue punya nih satu didikan pelatihan lah buat anak-anak Indonesia sekarang. Still dong siapa? Still Itu dong. belum jadi warga negara Indonesia. Apa Udah. Enggak. Enggak apa coach? Gaya pelatihan gua maksudnya. Gaya, bukan pemain Oh, coach. gaya. Aduh Oke. coach. Oke. Menarik sih untuk melihat debut coach. Ya terus coach. Gua bakalan ngasih gaya pelatihan itu didikan VOC. Ada pemain Indonesia. yang- Wah. Coach. Iya. Bener, berarti nanti Oleh disuruh nyari cengkeh. Iya, benar. Bener. Terus Egy suruh bikin jalan tol. Gaya balas dendam. Kerja Rodi, berarti kerja Rodi. Bener. Oh my god, coach. Iya. Amazing. Kan pemain Indonesia sekarang kan datang dari Belanda. Dari Belanda, London. Makanya itu gua misi balas dendam. Wah, benar-benar orang Belanda langsung. Gini aja. Oh, jadi ini omongan kita berempat. Iya. Oke, yes, yes. Oke, coach. Wait a minute. What happened, coach? Wait. Kenapa tuh? A call from Erick Thohir. Erick Thohir. Hello, sir. Sir Erick. What? Oh, yes. Oke. Ayo.
Bro. Mau kemana, Coach? Ayo. Very fast. Udah. Very fast. Kok cabut, Coach? Wait. Oh, oke, Erik. Oke, sir. Wah, ada apa ini? Apa? Oke, cukup aja nih perbincangan kita hari ini. Yuk. Karena iklan dulu, habis itu kita bakal lanjut ke games. Rexona senampol itu cerahin ketiak? Kok bisa? Soalnya ada Advanced Multivitamin plus Niacinamide. Efektif buat ketiak makin cerahan. Real progresnya. Buktiin sekarang. Oke, kita bakal lanjut ke segmen yang ketiga yaitu games. Oke nih, Coach Acung, Coach Rehan, gue bakal aduin lu berdua nih banyak-banyakan poin tentang pertanyaan yang gue kasih nih. Oke. Siap Boleh. nggak? Siap. Oke, mau siapa dulu? Sweet, Coach Rehan boleh? Coach Rehan dulu. Boleh. Oke nih Coach, pertanyaan yang pertama nih. Pemain dengan trofi terbanyak menurut AI. Dani Alves. Daniel Alves ada di nomor 2. Lanjut, Messi. Messi ada di nomor 1. Ini gue nyebutin berapa sih? 5. 5. Pique. Tidak ada. Neymar. Tidak ada. Udah. Kan dikasih 2 nyawa nih. Oh gitu. Berarti kita lempar ke Coach Acung ya. Boleh. Berapa? 5? Kan tadi kan udah dijawab 2 kan. Oh, 2 Messi. Jadi apa? tinggal nomor 3, 4 sama 5. Messi udah ya? Messi Messi sama sama? Dani Alves. Gua sih Cristiano Ronaldo. Gak ada. Gak ada. Oh my God. Satu lagi nih Coach Acung buat nyawanya nih. Berarti kalau misalnya dia nggak bisa lempar ke gue lagi. Enggak, udah. Oh kelar. Berarti gua poin Coach Rehan tuh 90. Ini tuh trofi terbanyak dalam klub apa ya? semua. Mau di dunia ya, mau pemain Afrika, mau pemain apa? Batistuta. Enggak ada. Berarti pertanyaan pertama dimenangkan oleh Coach Rehan. Berarti selisih poinnya 90 nih. Coach Acung 0, Coach Rehan 90. Yang kedua nih, Mulai dari saya. ya, ini lokal ya. Lokal nih, tim apa dulu nih? Negara mana? Pemain Liga Indonesia dengan gol terbanyak dari tahun 2017 sampai 2024. 2017 sampai 2024. Oke. Mulai. Marco Simic. Marco Simic ada di nomor 3. Waktunya 30 detik nih. Mark Klok. Mark Klok enggak ada. Satu nyawa. Satu nyawa lagi. Nyawa. Siapa ya Liga Satu ya? Oh. Gustavo Almeida. Gustavo tidak ada. Oh my God. Nih, gimana sih nih? Ini coach SSB apa ini? Ini berarti pemain asing juga nggak apa-apa maksudnya tapi di liga Iya, lokal maksudnya Liga Oke. top skor dari tahun 2017 sampai 2024. Oke. Tadi Marco Simic Marco 3 Simic ya? ada di nomor 3, berarti 30 poin. Oke. Gua nih sekarang. Ya. Spaso. Siapa? Spaso Evic. Tidak ada. David Silva. Davido Silva ada di nomor 2. Ada nomor 2. Oke, satu lagi. Satu lagi. Convalius. Ada di nomor 1. Stefano Convalius Bali baby. Satu lagi berarti Masih ada di nomor 4 sampai di nomor 5. wow, masih ada 2 lagi berarti ya. Oke. Ciro. Ciro tidak ada. Oke nih coach, cukup aja nih untuk games yang itu ya. Untuk skor Coach Rehan
yaitu 180 dan Coach Acung 30. Oke. Ampura. Oke nih Coach, cukup aja nih di pertemuan kita kali ini ya. Terima Baik, kasih untuk baik. Coach Rehan, terima kasih untuk Coach Sama-sama, Acung. sama-sama. Oke guys, cukup aja di acara talk show hari ini. Jangan lupa untuk di episode berikutnya.